Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi, belajar seputar akuntansi dari YouTube. Di video kali ini, saya akan membahas tema yang sesuai dengan para pejuang toga wisuda maupun para pejuang pelaminan. Apa itu? Yap, yang akan saya bahas adalah tentang skripsi. Sebelum saya mulai membahas tentang skripsi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para subscriber channel Kuliah Akuntansi. Sampai dengan video ini dibuat, total subscriber channel Kuliah Akuntansi sudah mencapai 318. Nah, hal itu sangat berarti untuk saya untuk terus tumbuh dan berkembang. Seperti yang kita tahu teman-teman, skripsi itu adalah syarat untuk kita memperoleh gelar strata 1 untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan semua mata kuliah dan sudah berada di semester akhir. Semester yang sangat mendebarkan untuk para mahasiswa karena pilihannya hanya 2, lulus atau menjadi mahasiswa abadi dengan gelar drop out. Nah, tentu itu tidak menjadi pilihan kita yang kedua. Nah, skripsi, saya dulu menganggap skripsi itu adalah momok yang sangat menakutkan, sulit, dan bisa jadi saya tidak akan pernah meraih gelar strata 1 saya karena skripsi ini. Lalu saya mencoba untuk memutarbalikkan logika bahwa skripsi ini memang adalah hal yang harus kita lalui dan memang pasti dilalui oleh semua mahasiswa dimanapun kalian berada, terutama yang di Indonesia. Nah, karena mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita memang harus menulis skripsi. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa meraih gelar strata 1-nya teman-teman masing-masing, mau dia jurusan akuntansi maupun jurusan yang lainnya. Nah, bagaimana cara menulis skripsi ini biar lebih mudah, kita bisa fokus untuk menyelesaikannya bahkan dalam waktu yang tidak melebihi standar kuliah akademik di kampus kita. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa langkah atau dari apa yang dulu saya alami atau apa yang dulu saya lakukan, semacam sharing, dan mudah-mudahan ini tidak menggurui teman-teman. Nah, yang pertama yang saya lakukan waktu itu adalah menyesuaikan dengan konsentrasi yang saya pilih. Atau ketika misalnya teman-teman di kampusnya memilih konsentrasi keuangan, bisnis, maupun misalnya akuntansi sektor publik, akuntansi perbajakan, maupun akuntansi syariah misalnya, maka fokuslah pada tema-tema konsentrasi yang sudah teman-teman pilih. Nah, tujuannya apa? Itu untuk menfokuskan pikiran agar semua ide hanya tercurah pada konsentrasi yang sudah dipilih. Jadi semakin kita menspesifikasikan pilihan kita, maka semakin mudah kita dalam untuk merangkai ide. Yang kedua, yang bisa kita lakukan, yang dan dulu juga saya lakukan adalah memperkaya dengan referensi, atau bahan bacaan. Bahan bacaan ini teman-teman bisa dalam 2 bentuk, atau kalau mau lebih juga silakan, bisa dalam bentuk jurnal, bisa dalam bentuk skripsi, maupun bisa dalam bentuk buku. Nah, di mana kita bisa mendapatkannya? Kalau jurnal, teman-teman bisa melakukan googling. Nah, di situ di dunia maya banyak sekali jurnal-jurnal atau artikel-artikel atau paper-paper tentang akuntansi maupun sektor publik, bahasan dari sisi audit saja atau bahasan dari
akuntansi syariah. Nah, perkaya diri, banyak-banyak membaca, karena biasanya ide itu akan muncul ketika kita sudah banyak membaca. Kalau semakin sedikit kita membaca, biasanya juga ide semakin sulit untuk keluar. Nah, selain jurnal, tadi teman-teman juga bisa memperoleh atau memperkaya referensi melalui skripsi-skripsi terdahulu. Nah, di mana kita bisa memperolehnya? Teman-teman bisa memperoleh skripsi biasanya di perpustakaan-perpustakaan fakultas atau di perpustakaan-perpustakaan jurusan. Nah, di sana biasanya akan banyak sekali skripsi-skripsi senior-senior terdahulu. Nah, baca, pelajari dari segi pendahuluannya, bab 2-nya, bab 3-nya, bab 4-nya, sampai dengan bab 5-nya. Ingat, konteksnya harus sesuai dengan konsentrasi yang sudah teman-teman pilih. Jadi, fokuskan diri pada pilihan kita. Dan yang ketiga, yang dulu juga saya lakukan adalah saya berusaha untuk mengukur kemampuan diri saya. Jadi, jangan merasa skripsi untuk menjadi bahan untuk bahan keren-kerenan gitu. Padahal kita nggak mampu. Nah, jadi pilih saja tema sesuai dengan bidang konsentrasi kita. Sudah kita perkaya referensi dan pastikan kita mampu untuk ngerjainnya. Jadi jangan sampai kita pilih tema dan yang memang itu kita tidak mampu menyelesaikannya. Padahal kita tahu secara alamiah, alam bawah sadar kita itu mengatakan bahwa kita nih nggak mampu menyelesaikannya, tapi tetap kita pilih. Nah, biasanya celaka bagi orang-orang yang seperti itu karena gagal untuk mengukur diri. Jadi jangan jadikan skripsi itu untuk keren-kerenan, tapi jadikanlah skripsi itu memang passion, jadi sesuai dengan diri kita. Nah, jadi jangan karena untuk dinilai bagus, nilai apa, jadi kita pilih skripsi yang sebenarnya kita sendiri itu nggak mampu untuk menyelesaikannya. Dan biasanya kalau kita pilih langkah seperti itu akan mempersulit kita di masa yang akan datang. Nah, hal-hal secara umum yang bisa kita lakukan adalah ketika hendak menulis skripsi, maka berangkatlah dari masalah. Jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba dapat judul gitu. Nah, biasanya selain tadi dengan menambah referensi, menulis skripsi itu harus dimulai dari masalah. Nah, dari mana kita bisa memperoleh masalah itu? Ketika mahasiswa akuntansi itu sangat erat dengan magang atau praktek di kantor-kantor. Nah, di situ biasanya kita akan mendapatkan masalah selama proses magang. Nah, itu bisa kita jadikan tema yang menarik untuk tugas akhir kita atau skripsi kita. Dan selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah jangan lupa untuk berdiskusi dengan pembimbing akademik maupun dosen pembimbing. Nah, jangan sampai kita sebagai mahasiswa merasa acuh ke dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi kita. Nah, biasanya kenapa saya bilang seperti itu? Karena biasanya pembimbing akademik maupun pembimbing itu punya ide untuk kita. Dan biasanya juga mereka akan menolak ide yang sebenarnya mereka tidak mampu untuk membimbing kita. Nah, pembimbing akademik kebanyakan akan menyesuaikan kesesuaian bidang akademik mereka, karena itu bisa membantu mempermudah mereka dalam membimbing kita menyusun skripsi. Nah, jadi upayakan terlebih dahulu sebelum mulai menulis itu berkomunikasi dengan pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman itu jalan sendiri tanpa pernah ngubungin dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi. Jangan pernah lakukan langkah itu. Selanjutnya, jangan pernah menyerah. Karena skripsi itu bisa dibilang mudah, tapi prosesnya yang tidak mudah. Teman-teman akan banyak sekali menghadapi
bermacam-macam kejadian yang tidak bisa atau bahkan sama sekali tidak pernah kita bayangkan. Nah, jadi jangan pernah menyerah ketika teman-teman menulis skripsi, karena perasaan yang akan pertama muncul adalah malas karena revisian itu terus, merasa jongkol atau dongkol dengan dosen pembimbing kita, merasa marah karena kenapa ini nggak selesai-selesai, kok direvisi lagi. Nah, biasanya perasaan seperti itu sangat berpengaruh terhadap mental kita. Nah, jangan pernah menyerah. Ingat, tanamkan pada logika kita bahwa ya kita pasti melewati langkah menulis skripsi ketika kalau kita ingin lulus. Beda ceritanya kalau kita kuliah nggak pengen lulus, ya udah jangan nulis skripsi. Tapi kalau kita kuliah pengen lulus, maka logikanya mudah. Kita harus dan pasti melewati fase menulis skripsi. Dan fase atau melogikakan itu secara sederhana itu bisa membantu teman-teman. Nah, boleh dicoba. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah sampaikan kepada kedua orang tua teman-teman bahwa misalnya saat ini teman-teman sedang menulis skripsi, temanya tentang ini, mohon doa yang spesifik kepada kedua orang tua teman-teman. Misalnya minta doa biar mudah ketemu sama dosen pembimbingnya, minta doa biar misalnya kalau revisi nggak banyak, minta doa misalnya kalau misalnya ujian dipermudah. Nah, seperti itu, sampaikan secara spesifik kepada kedua orang tua teman-teman. Kenapa? Dan kenapa ini menjadi penting teman-teman? Karena di antara atau di mulut kedua orang tua teman-teman itu ada doa yang luar biasa yang akan memberi jalan tak terduga untuk teman-teman selama teman-teman menulis skripsi. Oke, sekian. Saya rasa cukup sekian dari sharing saya tentang menulis skripsi. Pesan saya, jangan pernah menyerah. Skripsi itu mudah. Memang prosesnya sedikit sulit, tapi ingat bahwa mau nggak mau, suka tidak suka, fase menulis skripsi harus dan pasti kita lewati. Jangan pernah menyerah. Saya Airi, Assalamualaikum. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share agar yang lain bisa tahu.